Shalom, selamat pagi anak dikasih Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Hari ini kita sangat bersyukur karena kita memiliki Tuhan yang begitu setia terhadap setiap kita. Anak dikasih Tuhan, kita bersyukur juga untuk setiap keberadaan orang tua kita masing-masing. Kehadiran orang tua adalah sebuah anugerah yang terindah juga yang Tuhan berikan kepada kita. Karena melaluinya kita bisa belajar banyak hal dan juga mengenal akan Allah kita yang begitu mengasihi dan setia kepada kita. Hari ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana cara kita, bagaimana respon kita terhadap orang tua kita, bagaimana upaya kita menghormati mereka. Kenapa seperti itu? Mari nanti kita akan siapkan hati kita bersama-sama untuk beribadah dengan sungguh-sungguh dan juga diperbarui dengan firman Tuhan yang menolong kita menghormati orang tua kita. Sekarang saatnya kita mempersiapkan diri kita bersama-sama. Mari kita akan bangkit berdiri dan kita akan menyerahkan ibadah kita pada hari ini. Sebelumnya saya akan bacakan sebuah ayat firman Tuhan dari Ulangan pasal 5 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Firman Tuhan hari ini dengan jelas menegaskan agar setiap kita memberi rasa hormat yang sungguh kepada orang tua kita masing-masing. Mari arahkan hati kita akan beribadah kepada Tuhan. Ibadah sekolah minggu pada hari ini kita akan mulai dengan mengakui bahwa pertolongan kepada setiap kita adalah di dalam nama Tuhan. Dia Allah yang menjadikan langit dan bumi. Dia juga Allah yang setia menolong kita hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita akan berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Hari ini kami sekali lagi akan mempersembahkan setiap pujian syukur kami kepada Tuhan. Oleh karena kami memiliki Allah yang hidup, yang setia kepada setiap kami. Kami serahkan diri kami sepenuhnya kepada Tuhan untuk beribadah pada hari ini. Kiranya setiap puji-pujian kami boleh berkenan kepada Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan akan semakin menolong kami untuk kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati setiap lause, berkati orang tua kami, berkati setiap perangkat kami dan dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan menyerahkan ibadah kami pada hari ini. Amin. Silahkan duduk kembali dan ikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Shalom anak-anak. Shalom Lose Gemi. Shalom Lose Leni. Shalom Cece. Oke, puji Tuhan. Lose, hari ini kabarnya gimana Lose? Baik, puji Tuhan, luar biasa. Luar biasa. Gimana Cece? Kabarnya gimana? Luar biasa. Lose juga percaya bahwa setiap anak-anak Lose dimanapun berada, semua pasti dalam keadaan sehat dan luar biasa. Amin. Amin. Lause, tahu nggak Lause? Ya, Lause. Jika kita ada sampai hari ini Lause, itu karena Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, benar. Itu karena anugerah Tuhan, itu karena kasih Tuhan yang luar biasa bagi kita. Anak-anak yang baik, sekarang kita ambil sikap yang baik. Kita akan menyembah Tuhan, kita akan memberikan hati kita untuk Tuhan. Sama seperti pujian yang akan kita nyanyikan saat ini, I am here because of your grace. I am here because of your grace. Because of your
Lause Gemi akan pimpin kita dalam doa. Mari anak-anak, kita lipat tangan, kita tunduk kepala untuk kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih ya Bapa untuk kasih sayang-Mu yang Tuhan selalu berikan dalam hidup kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar yang melimpah di dalam hidup kami. Sehingga di pagi hari ini Tuhan dengan kekuatan dan kesehatan yang Tuhan berikan, kami bisa bersama-sama dengan keluarga kami, dengan saudara kami, dengan teman-teman seiman kami, beribadah secara online di tempat kami masing-masing. Kami siap untuk memuji Tuhan, kami siap untuk belajar firman Tuhan, dan biarlah Roh Kudus Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami untuk dapat memberkati kami dan memimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya ibadah kami ini. Berikan hati yang fokus, yang tenang, yang mau dengar-dengaran, yang mau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Ampunilah segala dosa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa kepadamu. Amin. 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 Oke anak-anak, puji Tuhan. Anak-anak masih tetap bersuka cita kan? Pasti dong Lause. Lause juga kan? Pasti Lause. Cece juga sudah semangat ini untuk memuji Tuhan dengan gerakan, dengan tari-tarian. Dan Lause berharap anak-anak semua yang ada di rumah juga tetap dapat mengekspresikan sukacita menyembah Tuhan di rumah masing-masing. Saat ini Lause Gemi dan Lause Leni mau mengajak anak-anak untuk menyembah Tuhan. Tuhan yang begitu mengasihi kita. Kasih-Nya yang sangat besar yang sudah Dia nyatakan dalam hidup kita. Lebih dalam dari lautan, lebih lebar dari apa Lause? Dari Bumi. Dan lebih tinggi dari langit. Nah, kita akan memujikan pujian bertambah-tambah dalamnya. Anak-anak boleh tepuk tangan, anak-anak boleh ikuti gerakan dari Cece yang ada di tempat. bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Sekali lagi ya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Oke, sekarang dalamnya lebih dari laut. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Sekali lagi ya, kita nyanyikan dengan lebih semangat. Bertambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. dalamnya Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. kasih Yesus, Kasih Yesus dalamku, kasih Yesus. kasih Yesus dalamku. Kasih Yesus memang dalam. Dan luar biasa. Puji Benar Lause. Tuhan. Iya ya Lause Leni. Benar. Sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus terus mengasihi Tuhan. Contohnya nih, apa Lause Leni? Menghormati orang tua Lause. Menghormati orang Tidak boleh tua. melawan orang tua. Benar. Cece yang ada di sini juga sama kan? Benar Lause. Iya. Nah, oleh sebab itu anak-anak, Lause Gemi dan Lause Leni mau mengajak anak-anak untuk tetap memuji Tuhan. Kita akan nyanyikan satu pujian lagi yang berjudul T-A-A-T, taat. T-A-A-T taat. Yuk, mari kita sama
sama-sama berjuang untuk taat kepada Tuhan dan orang tua kita. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada Papa Mama, turutin nasihat mereka selalu. T-A-A-T, taat. Sekarang B-A-I-K baik, B-A-I-K baik, B-A-I-K baik. Saya mau seperti Yesus, B-A-I-K baik. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada Papa Mama, turutin nasihat mereka selalu. B-A-I-K baik. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada Papa Mama, turutin nasihat mereka selalu. B-A-I-K baik. Kiranya Tuhan yang akan menolong kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan baik. Lause. Oke anak-anak, sekarang kita akan menyiapkan hati kita, menyiapkan diri kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Lause Sherly. Kita akan siapkan diri kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian Ku Mau Setia. Anak-anak bisa ikuti video yang akan ditampilkan. Anak-anak bisa menyanyikan dengan sungguh-sungguh dan menghormati Tuhan. Mari kita akan nyanyikan Ku Mau Setia. Terima kasih Tuhan untuk papa mamaku. Terima kasih Tuhan untuk guru-guruku. Terima kasih Tuhan untuk teman-temanku. Kau sungguh baik bagiku, dan ku mau setia berdoa padamu, setia membaca firman-Mu, setia hanya kepadamu. Ku mau setia memuji nama-Mu, setia menyembah-Mu, setia selama-lamanya. I give thanks, Lord, for my daddy and mommy. I give thanks, Lord, for all my teachers. I give thanks, Lord, for all my friends. Lord, you are really good to me. So I will faithful, Lord, pray to you. Faithful, Lord, to read your words. Faithful, Lord, only to you, my God. I will faithful, Lord, to praise your name. Faithful, Lord, to worship you. Faithful, Lord, forever and ever. Aku mau setia berdoa
Glory Kids yang terkasih. Senang deh hari ini Lause boleh menyapa anak-anak semua dalam ibadah Glory Kids. Nah anak-anak, tadi kita udah nyanyi bersama ya, bersukacita bersama. Sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak, ada yang inget gak minggu lalu kita belajar tentang apa ya? Minggu lalu kita kan sudah belajar hukum Taurat keempat. Apa itu hukum Taurat keempat? Iya, hukum Taurat keempat yaitu menguduskan hari Sabat. Nah hari ini kita sama-sama mau belajar hukum Taurat kelima. Apa ya hukum Taurat kelima? Nah sebelum kita sama-sama belajar dan baca Alkitab, Lause mau ajak kita semua, yuk kita doa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh memuji Tuhan. Dan sekarang kami mau duduk dengan tenang, mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah apa yang hari ini kami pelajari, sungguh-sungguh kami boleh melakukannya ya Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, yuk kita sama-sama buka Alkitab kita. Kita buka dari Keluaran pasal yang ke-20, ayatnya yang ke-12. Ya, kita baca sama-sama yuk. Keluaran 20 ayat 12. 1, 2, 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Ini adalah hukum Taurat kelima. Apa ya maksudnya Tuhan memberikan perintah ini? Nah anak-anak, sewaktu kita lahir di dunia ini, siapa ya yang mengurus kita? Siapa ya yang membesarkan kita? Tentu saja orang tua kita, papa mama yang sudah mengurus kita, membesarkan kita, papa mama yang sudah mengajarkan kita apa yang benar dan apa yang salah. Dan mereka juga sangat mengasihi kita. Nah, karena papa dan mama adalah orang tua kita, perintah Tuhan katakan tadi apa? Kita harus menghormati orang tua kita. Nah, anak-anak, sikap menghormati orang tua itu seperti apa sih? Apakah seperti ini? Selis, jangan nonton terus, kerjain PR-nya. Iya. Selis, kerjain PR-nya. Bentar lagi lah, Selis masih mau nonton. Atau seperti ini? Halo? Iya Pak. Oh ya, gimana? Oh besok ya? Boleh Pak, boleh. Di mana Pak? Oh sebentar Pak, sebentar. Saya catat dulu ya Pak. Oke, tolong ambilin pena. Ken lagi asik nonton. Sebentar ya Pak ya. Ken, tolong dong ambilin penanya. Tapi ambil sendiri, masih nonton. Aduh, Lause sedih banget. Anak-anak, barusan yang kita lihat itu adalah contoh di mana mereka tidak taat kepada orang tua. Mereka tidak melakukan perintah orang tua dan bahkan mereka tidak mau menolong orang tua. Anak-anak, mungkin tadi contohnya itu sering kita lakukan ya di rumah. Lause juga ingat ya, waktu kecil Lause juga pernah nggak taat dan nggak mau melakukan perintah orang tua. Nah anak-anak, orang tua kita atau orang-orang dewasa, mungkin ada paman, bibi, kakek, dan nenek. Pokoknya mereka yang membesarkan kita, mereka yang mendidik kita. Nah, orang tua kita adalah wakil Allah di dunia ini.
perintah Allah untuk menghormati orang tua adalah sebagai cerminan bagi kita untuk kita juga bisa menghormati Allah. Bagaimana mungkin kita bisa hormat kepada Allah tapi kita tidak hormat kepada orang tua kita? Nih ya, lihat. Kalau kita tidak menghormati orang tua, kita tidak taat sama orang tua, kita tidak mau melakukan apa yang diperintahkan orang tua kita, bagaimana mungkin kita bisa taat melakukan perintah Allah? Nah, anak-anak, ada satu kisah di dalam Alkitab di mana mereka tidak taat kepada orang tuanya dan bahkan mereka juga tidak taat kepada Allah. Mereka tidak menghormati Allah. Yuk sama-sama kita lihat kisahnya di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 11 sampai 26. Nah, kisahnya anak-anak bisa baca ya nanti sama orang tua. Lause mau cerita singkat nih. Nah, ada 2 orang, mereka tidak menghormati Allah. Mereka bernama Hofni dan Pinehas. Mereka ini adalah anak-anak dari Imam Eli. Nah, karena orang tua mereka adalah seorang imam, maka Hofni dan Pinehas juga adalah imam di antara bangsa Israel. Imam itu apa sih? Imam itu adalah perantara antara bangsa Israel dan Allah. Sama seperti hamba Tuhan lah. Nah, jadi kan mereka adalah anak-anak hamba Tuhan. Seharusnya mereka bisa menghormati orang tua mereka bisa menghormati Allah. Tetapi Hofni dan Pinehas tidak menghormati orang tua dan bahkan mereka menghina Allah. Apa sih yang mereka lakukan? Nah, ketika bangsa Israel mau memberikan persembahan, syukur atau korban kepada Allah, maka sebenarnya daging atau korban persembahan itu harus terlebih dahulu dibakar di mezbah, ukupan, supaya itu dipersembahkan kepada Allah. Akan tetapi Hofni dan Pinehas mereka merampas itu. Bahkan ketika ada di mezbah, mereka mengambil daging-daging itu hanya untuk kepentingan mereka sendiri. Nah, bahkan nih ya, waktu bangsa Israel mereka membawa daging persembahan mereka untuk Allah, diambil dengan paksa oleh suruhan Hofni dan Pinehas. Yuk coba kita sama-sama lihat di ayat yang ke-15. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, "Berikan daging itu kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja." Apabila orang itu menjawabnya, "Bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu?" Maka berkatalah ia kepada orang itu, "Sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak aku akan mengambilnya dengan keras." Dengan demikian, sangatlah besar dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Nah, anak-anak, kita bisa melihat ya bahwa Hofni dan Pinehas, mungkin dari kecil Imam Eli sudah mengajarkan kepada mereka, memberikan ajaran ini yang benar, ini yang salah, selalu menasehati anak-anaknya. Tetapi Hofni dan Pinehas tidak mau mendengarkan Imam Eli. Mereka berbuat sesuka hati mereka dan bahkan mereka menghina Allah. Mungkin mereka pikir tidak ada yang melihat, tetapi Allah tahu apa yang mereka perbuat. Berbeda dengan Hofni dan Pinehas, ada seorang anak muda yang masih kecil. Dia taat kepada orang tuanya dan juga dia taat kepada Allah. Dia adalah Samuel. Nah, waktu itu Samuel itu masih kecil. Dia dipersembahkan oleh ibunya untuk melayani Allah di bait Allah. Dan Samuel tumbuh menjadi anak yang taat kepada orang tuanya.
Oleh karena itu Tuhan sangat sayang kepada Samuel. Oleh karena itu Tuhan selalu memberkati Samuel. Mari kita lihat lagi ya, apa yang terjadi nih dengan Hofni dan Pinehas. Mereka yang tidak taat dengan orang tua dan mereka tidak hormat kepada Allah. Kita lihat di dalam 1 Samuel pasal yang keempat, apa yang terjadi? Apakah Allah menghukum mereka? Betul anak-anak, Allah menghukum mereka. Ketika bangsa Israel waktu itu didatangi sama tentara Filistin, maka orang Israel itu menyuruh Hofni dan Pinehas, mereka sebagai imam, mereka, ayo ikut sama-sama dengan kami ikut berperang. Kamu kan imam, ayo kamu tugas untuk doakan kami supaya kami menang ya. Tolong doakan kami. Tetapi Allah tahu apa yang mereka perbuat. Oleh karena itu bangsa Israel pada waktu berperang dengan bangsa Filistin kalah. Dan bahkan Hofni dan Pinehas juga mati di dalam peperangan itu. Nah anak-anak, Hofni dan Pinehas, mereka yang tidak taat dengan Allah, mereka tidak mau dengar-dengaran kepada orang tua mereka. Akhirnya Allah menghukum mereka. Mereka mati karena perbuatannya sendiri. Mereka telah menghina Allah. Anak-anak, hari ini kita belajar ya, bahwa menghormati orang tua itu adalah perintah Allah bagi setiap kita. Nah, bagaimana cara kita biar kita bisa menghormati orang tua kita? Nah, yang bisa kita lakukan adalah kita memberikan sikap hormat kepada mereka. Kita mau dengar-dengaran sama papa dan mama. Kita mau taat dan kita mau melakukan apa yang diperintahkan mama dan papa. Dan bahkan kita harus bersyukur karena banyak hal yang sudah orang tua lakukan buat kita. Mereka ngajarin kita, mereka main sama kita, mereka membelikan apapun yang kita butuhkan, dan lain sebagainya. Nah, orang tua itu adalah pemberian Allah buat kita. Karena Tuhan tahu kita membutuhkan orang tua kita. Anak-anak, Lause mau tanya nih ya, bagaimana kalau orang tua kita berbuat suatu kesalahan? Apakah kita tetap menghormati orang tua kita ketika mereka berbuat sesuatu yang tidak benar? Jawabannya adalah kita tetap harus menghormati orang tua kita. Ingat ya anak-anak, orang tua kita adalah manusia biasa. Papa, mama, kakek, nenek, paman atau bibi kita, mereka yang sudah membesarkan kita, mereka yang sudah mendidik kita, mereka adalah orang-orang biasa. Kita semua manusia pernah berbuat kesalahan. Lause juga pernah berbuat kesalahan. Nah, oleh karena itu, kita harus mengampuni mereka. Kita harus tetap menunjukkan sikap hormat kepada mereka. Ingat ya anak-anak, sudah banyak pengorbanan yang orang tua lakukan kepada kita. Anak-anak, ketika kita menghormati orang tua kita, maka Tuhan akan memberkati setiap kita. Tuhan akan memberkati bagi anak-anaknya yang taat kepada perintah Allah. Itu adalah janji Allah loh buat setiap kita ketika kita mau melakukan firman-Nya. Nah anak-anak, coba ya kita baca di dalam Keluaran lagi, Keluaran 20 ayat yang ke-12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Allah akan memberkati setiap kita yang mau taat kepada orang tua kita. Allah sayang kepada kita kalau kita benar-benar mau melakukan firman-Nya. Nah anak-anak, Lause mau mengajak kita sama-sama
Say thank you yuk kepada papa dan mama, karena mereka sudah membesarkan kita, mereka sudah mendidik kita. Yuk kita melakukan hal kecil ini. Say thank you kepada papa mama, say I love you papa mama, karena mereka sudah berbuat banyak hal kepada kita. Mereka sudah mengajari kita, membesarkan kita, dan banyak hal lainnya. Ya, seperti ini nih. Asik main sepeda sama papi. Terima kasih ya papi. I love you papi. Mami udah bikin roti buat Selis. Thank you Mami, I love you. Nah, anak-anak bener ya, nanti di rumah anak-anak lakukan itu kepada papa mama. Say thank you mama, karena sudah masak yang enak buat aku. Thank you papa, sudah mau main sama aku, sudah mau mengajari aku banyak hal. Jangan lupa ya, kita harus selalu menghormati papa mama, karena papa mama itu sayang sama kita. Oke? Nah, terakhir kita hafalin sama-sama yuk. Ayat hafalan kita hari ini Keluaran 20 ayat 12. Sekali lagi kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Biarlah firman Tuhan hari ini kita ingat terus, kita melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita menjadi anak-anak terang. Kita diberkati sama Tuhan. Oke? Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami boleh belajar hukum Taurat kelima, bagaimana kami menghormati orang tua. Kami tahu kami sebagai anak, bahkan kami kadang-kadang mengecewakan orang tua kami tidak taat kepada mereka. Tetapi hari ini kami mau melakukan apa yang diperintahkan orang tua kami, karena kami sayang sama papa dan mama. Kiranya Tuhan yang boleh menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran-Mu hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Nah, anak-anak dikasih Tuhan, hari ini kita dibawa lagi kepada sebuah kebenaran bahwa perintah Tuhan yang pasti dan sungguh adalah menghormati orang tua kita. Ini adalah salah satu perintah yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita. Kita bersyukur kalau di tengah pandemi ini banyak kesempatan kita bersama dengan orang tua kita di rumah masing-masing. Sebab itu kiranya kita semua menyatakan hormat dan rasa terima kasih kita kepada setiap orang tua yang Tuhan berikan kepada kita. Di akhir ibadah pada hari ini, Lause mengajak kita sekali lagi, kita akan berdiri di hadapan Tuhan, kita berdoa buat orang tua kita masing-masing dan sekaligus menutup ibadah pada hari ini. Mari kita akan berdiri, kita akan datang kepada Tuhan dengan rendah hati dan kita akan menaikkan doa ini dengan segenap hati kita. Bapa di surga, kami bersyukur pada hari ini Engkau begitu baik kepada setiap kami. Terima kasih untuk setiap orang tua yang ada bersama dengan kami. Tuhan, terima kasih untuk kesetiaan mereka menjaga kami, membimbing kami, untuk kasih mereka yang begitu besar dan ajaib bagi setiap kami. Kami sangat bersyukur karena Engkau begitu baik menempatkan mereka sebagai orang tua kami. Kami tahu Tuhan, pergumulan mereka yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, Engkau jauh lebih tahu Tuhan. Seringkali kami tidak bisa melihat ataupun kami tidak bisa mengerti apa yang mereka bergumulkan. Sebab itu kami taruhkan dalam tangan Tuhan agar Engkau akan menolong setiap papa dan mama kami Tuhan. Berkati usaha mereka, berikan kesehatan, berikan kekuatan. Apa yang menjadi pergumulan mereka, kiranya Engkau juga akan menjawab sesuai dengan waktu dan pertolongan Tuhan.
Terpujilah namamu Tuhan, kami bersyukur dan juga mengakhiri ibadah hari ini dengan ucapan syukur kami yang begitu ajaib kepada Engkau ya Tuhan, begitu besar kepada Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam namamu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Nyatakan kasih setia Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Nyatakan rasa hormat kita kepada orang tua kita. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat berjumpa kembali. Minggu depan kita akan bersama-sama masuk di dalam cross bersama dengan rekan-rekan kita, teman-teman kita dan juga setiap pelosok kita. Goodbye, Tuhan Yesus memberkati.